Keunggulan cuci tanpa sentuh itu pertama dari alatnya sendiri, dengan tekanan tinggi itu kita tidak perlu lagi menggosok menggunakan tangan. Jadi tangan itu diganti dengan tekanan tinggi. Saat sampo disemprotkan ke kendaraan, sampo itu merontokkan kotoran lalu tinggal disapu pakai tekanan tinggi. Jadi udah tidak perlu lagi menggunakan tangan. Nah, kalau gini ciamik kan? Bener aja kecepatan pekerjaannya jadi berlipat ganda. Cukup semprot shampoo dan bilas aja, motor langsung kinclong, bos. Kalau jasa cuci motor biasa butuh 15 hingga 20 menit, dengan inovasi shampoo dan mesin bertekanan tinggi ini, pekerjaan bisa selesai jauh lebih cepat. Aduh, pikiran. Pak, gimana nih Pak? Lampunya habis tinggal segini. Aduh. Telepon ah. Aduh. Aduh, nggak diangkat lagi. Aduh, nggak diangkat lagi. Besok pagi aja deh. Aduh. 24 hours later. Aduh, stok sampo habis. Nelpon kemarin malam nggak ngangkat-angkat. Coba sih telepon aja. Mana nih sales? Halo, Pak. Halo. Nganu, kemarin saya baru dapat sepeda. Maaf, bukan. Stok sampo saya habis. Waduh, kenapa bisa kehabisan, Pak? Aduh, bisa tolong diantar secepatnya karena cucian saya udah tutup ini. Bisa dibantu ya, Mas ya? Oke ya? Oke, kalau gitu saya proses sekarang ya, Pak ya. Cepatnya loh, Mas. Saya lagi butuh ini, nggak bisa. Aduh. Cucian tutup nih. Oh, bangkrut nih. Bisa-bisa nih. Tapi kalau mau cepet, itu ongkirnya mahal, Pak. Hah? Sejuta? Ini packaging dan laboratorium. Kita lihat. Nah, Grastim, disinilah asal muasal produk yang sangat berkualitas kami diproduksi. Oke, di sini kita menganalisa sebelum produk itu dipasarkan. Mau tahu tempatnya? Let's go, kita lihat. Nah, di sini adalah proses di mana toucher sampo dilahirkan. Oke, ini banyak tenaga ahli yang menjamin kualitas produk kita bukan kaleng-kaleng ya. Dilihat semuanya dianalisa oleh tenaga ahli yang memenuhi standar. Nah, ini tenaga ahli yang sedang meracik sampo touchless. Ya, bisa dilihat semua memenuhi standar ketat ISO ya. Disinilah produk berkualitas itu hadir, Grastim. Bisa dilihat prosesnya membutuhkan konsentrasi tinggi dan tentunya standar ketat Eropa.
pertama, jika motor dalam keadaan panas, harus didinginkan dulu dengan air. Tapi jika motor sudah dingin, bisa langsung disemprot dengan sampo. Step kedua, sebelum penyemprotan motor, setting nozzle foam lens. Semakin terbuka, semakin lurus penyebaran, semakin tertutup, semakin lebar penyebaran. Lebar disesuaikan dengan lebar motor. Setelah nozzle foam lens disetting, bagian pertama untuk penyemprotan motor adalah bagian bawah motor. Disemprot bagian bawah spakbor disesuaikan dengan nozzle foam lens. Bagian bawah knalpot. Untuk ban, mengikuti bentuk ban beserta velg dan ujung sela-sela mesin. Setelah itu, bagian bawah sini masuk ke area depan, mengikuti pola ban, bagian bawah spakbor depan, dan bagian belakang spakbor. Oke, step pertama kita mulai. Step ketiga, bilas motor dari titik awal pertama penyemprotan secara detail. Tips menghemat sampo, selalu sesuaikan nozzle dengan lebar yang akan disemprot motor. Tips yang kedua, jika bodi motor sudah tersemprot oleh sampo, jangan disemprot 2 kali sehingga akan terjadi pemborosan sampo. Dengan mengikuti step-step seperti tadi, para mitra usaha bisa mengirit sampo sehingga mengirit beban biaya pengeluaran. Seperti itu. Dan kita lihat hasilnya, kita menghabiskan 200 mili untuk satu motor. Dalam satu foam lens bisa untuk 5 motor. Jadi nanti para mitra GRAS atau calon dan juga para calon dan pemirsa bisa mencoba menghitung sendiri studi kelayakannya, kira-kira layak nggak sih ya gitu, saya mau buka usaha itu kira-kira layak nggak sih ya gitu kan, kita mau jalanin usaha ini pencucian itu kira-kira bakal menguntungkan nggak sih, coba dihitung dengan menggunakan perhitungan yang sederhana seperti ini. Nanti komponen di dalamnya bisa dirubah-rubah, bisa dihitung dengan baik, bisa dicoba juga apa saja yang saya bisa masukkan atau apa saja yang bisa kita kurangi. Contohnya, yuk sekarang kita coba yuk latihan di sini. Misalkan kan kalau di sini bisa nggak sih itu biaya modal awalnya nggak gede 64.500.000, bisa, semuanya bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita akan hilangkan misalkan ya tempat tempat usahanya para calon mitra gas ini adalah sewa tempatnya dia nggak ada biaya sewa tempat, di nolin, nah itu hilang, berarti biayanya juga berkurang. Terus kemudian saya mau pakai high pressure washernya jangan yang 15 juta deh, kira-kira yang ya mungkin di angka di bawah 8 juta atau di bawah 10 juta yang udah serinya semi industrial, kira-kira ada nggak sih gitu. Pasti ada, nanti kita bisa cari, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari para mitra GRAS sendiri juga gitu ya. Di sini jadi totalnya ternyata biaya yang saya perluin cuma 37.500.000. Jadi biaya modal awalnya itu cuma 37 juta dibandingkan dengan yang tadi ya, karena kita bisa menghemat, misalkan di sini kita nggak ada biaya sewa tempat, terus kemudian juga kita nggak ada biaya untuk high pressure washer machine. Tapi seyogyanya jika mau memulai usaha, semua barang-barang yang mungkin sudah dibeli ini, kayak contoh misalkan ini toren air 1000 liter, ini sudah dibeli sebelumnya. Nah itu kalau tahu nominal biayanya berapa adalah pada saat pembelian itu juga dicatat. Jadi nanti bisa ketahuan nih, kemarin saya beli modal ini untuk ini, ternyata yang saya keluarkan kurang lebih butuhnya sekian. Oke. Nah dari sini kita bisa lihat nih perubahannya di bawah. Ternyata biaya modal per bulannya cuma perlu 10.625.000 dibandingkan dengan yang tadi ya 12 juta sekian gitu. Jadi bisa kelihatan perbedaannya di sini. Kalau ternyata
biaya modal awal yang kita keluarkannya itu juga bisa kita hemat atau kita bisa pangkas, ternyata di sini biayanya juga bisa lebih kita hemat lagi. Dan dengan estimasi misalkan total yang kita dapatkan dalam 1 bulan 15.500.000, berarti break even point-nya pun juga akan berubah. Yang tadinya 5,5 bulan ternyata hanya 3,5 bulan saja. 3,5 bulan saja itu pasti akan balik modal apabila modal yang di atasnya tadi sudah kita minimalisir, optimalkan dulu. Biasanya kebanyakan para calon mitra GRAS yang sudah mendaftar menjadi mitra di awal-awal ini memang mencoba mengoptimalkan atau mengefisiensikan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu itu dieliminasi, dan juga memulai dengan misalkan menggunakan mesin yang tidak terlalu begitu high grade atau grade yang bagus atau seri industrial yang bagus, tapi juga bisa menopang usahanya. Tapi kami sarankan mesin itu adalah juga menjadi salah satu alat pendukung yang sangat penting dalam usaha cuci kendaraan, sehingga apabila misalkan di bulan pertama terus kemudian bulan kedua ternyata usahanya sudah mulai naik, saran kami mulai juga menabung untuk menyisihkan, bisa membeli produk atau mesin yang lebih bagus lagi, kualitasnya lebih bagus lagi, grade-nya. Kalau sampo sudah pasti GRAS Touchless Wash yang senggada lawan begitu. Jadi ini bisa dilihat pendapatan bersihnya setelah dikurangi dengan biaya operasional per bulan. Apabila misalkan perhitungan 10 berarti pendapatan bersihnya menambah jadi 4,8, yang tadinya cuma 2 juta, tetapi di sini pun juga di sini bisa berubah lagi, BF-nya hanya 3,5 bulan. Seperti itu kira-kira penjelasan untuk cara gimana sih banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, gimana sih cara ngitungnya, gimana sih berapa sih modal yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Kami mencoba menyajikan di sini yang sangat sederhana. Pasti akan berbeda kondisinya masing-masing apabila dalam item-item yang ada di sini itu juga berubah. Jika dalam item-item yang ada di sini semuanya ada penambahan, itu akan mempengaruhi ke total biaya yang akan keluar di sini, dan juga ke berapa lama BEP itu akan didapatkan. Jadi sekian video kali ini yang menjelaskan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang sama, semuanya hampir tipikal pertanyaan yang sama, jadi kita coba breakdown. Oke. Dan terakhir sebagai penutup, nantikan program-program kemitraan GRAS yang baru dalam waktu dekat, dan juga para mitra, untuk para mitra semua seluruh Indonesia, para mitra GRAS seluruh Indonesia selalu tetap semangat, dan kami pasti